Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah hadis tarbawi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir hendaknya, amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hadis-hadis tentang syarat-syarat pendidik. Ya, yang kedua, hadis tentang sifat-sifat pendidik. Nah, baik, kita langsung saja masuk kepada pembahasan. Yang pertama adalah hadis tentang atau sifat-sifat pendidik. Yang pertama, pendidik itu harus beriman. Yang kedua, pendidik itu harus berilmu, ya. Dan yang ketiga, pendidik itu harus mengamalkan ilmunya. Yang keempat, pendidik harus adil. Dan yang kelima, pendidik harus ikhlas. Baik. Yang keenam, pendidik harus berlapang dada. Nah, itu mungkin pembahasan yang pertama. Baik, kita masuk ke poin pertama. Pendidik harus beriman. Ya. Baik. Jadi sifat-sifat pendidik yang pertama, ini pendidik itu harus orang yang beriman. Artinya syarat-syarat pendidik itu memang harus orang yang beriman. Bagaimana mungkin seseorang mendidik ke arah yang baik, ke arah yang betul, apalagi dalam agama Islam ini, kalau pendidik itu tidak beriman, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, ya, beriman merupakan salah satu mutlak, ya, syarat-syarat pendidik dalam pendidikan agama Islam. Ya. Ada dulu hadis yang diriwayatkan ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qawla, la as'alu ahadan ba'dak." Dalam hadis yang lain, "La as'alu ahadan ghairak." Apa kata Nabi? "Qul amantu billah, summa istaqim." Wahai ya Rasulullah, tolong berikan aku sebuah wasiat tentang agama ini yang tak akan kutanyakan lagi selain daripadamu. Artinya tak akan kutanya lagi kepada siapa-siapapun. Jadi katakan oleh Nabi, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa iman itu merupakan sesuatu yang penting dan sangat penting, apalagi bagi seorang pendidik. Nah, oleh karena itu, ya, keimanan atau keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepercayaan kepada rukun-rukun iman yang 6 itu merupakan syarat mutlak bagi seorang pendidik yang mendidik anak didiknya. Ya, tidak mungkin misalkan seorang pendidik yang mengarahkan anak didiknya untuk mengetahui masalah agama ini, sementara dia saja tidak yakin, ya, sementara saja dia tidak beriman. Oleh karena itu, iman merupakan syarat mutlak, ya, bagi seorang pendidik. Yang kedua, pendidik itu harus berilmu. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Innallaha la yakbidul ilma intiza'an." Bahwasanya Allah itu tidak akan mencabut ilmu dengan mengangkat ilmu dari dada seseorang. "Walakinnallaha yakbidul ilma biqabdil ulama." Tetapi Allah mematikan atau menghilangkan ilmu dengan mematikan para ulama. Nah, ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa pendidik itu mesti berilmu. Ya, kalau pendidik tidak berilmu, apa yang akan diajarkan? Ya,
tidak mungkinlah seorang pendidik yang mendidik peserta didik tapi tidak berilmu. Nah, ya itu syarat mutlak itu. Jadi Nabi pernah mengatakan Allah itu akan mengangkat ilmu dari muka bumi ini dengan cara mematikan atau mewafatkan para ulama. Ya. Jadi Allah itu mengangkat ilmu bukan berarti ya dicabut, diambil atau dikeluarkan secara paksa dari dada seseorang, bukan. Tapi Allah mematikan para ulama, ya, mewafatkan para ulama itu sedikit demi sedikit ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita mesti ya memuliakan para ulama, menghargai pendidik, ya, dan pendidik pun juga mesti berilmu. Ya, nanti kita takut yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, ya, hatta iza lam yabqa aliman ittakhadhan nasu juhala, sampai nanti suatu masa tidak ada lagi orang yang berilmu, maka akan diangkatlah orang yang juhala, orang-orang yang bodoh untuk menjadi panutan. Fa'aftau, maka diminta pendapatnya, fa'adallu wa adallu, kemudian dia menyesatkan. Coba angkat orang yang tidak berilmu lalu diminta ilmu kepadanya, orang yang tidak tahu lalu diminta pencerahan kepadanya, tentu dia akan sesat dan menyesatkan. Nah, begitulah pentingnya seorang pendidik itu, ya. Nah, maka seorang pendidik mesti berilmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, pendidik itu harus mengamalkan ilmunya, ya. Nah, jadi di samping pendidik itu berilmu, juga mengamalkan ilmunya. Ada hadis yang ya diriwayatkan oleh sahabat, ya, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqi fin nari, ya, fatadliku, ya, attabuhu fin nari fayaduru kama yaduru al-himar birahah, fayaduru ma'a ahli an-nari alayhi fayaqulu ayyu fulan ma sya'nuka alladhi kunta ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, qala kuntu amartukum bil ma'ruf, ya, wa la atihi wa anhaakum 'anil munkar wa atihi. Nabi pernah mengatakan bahwasanya, ya, orang yang berilmu itu seseorang yang akan didatangkan pada hari kiamat lalu dilemparkan neraka, maka terburai-burailah ususnya. Nanti ada orang yang dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka, kemudian berserakan ususnya, ya, terburai-burai ususnya ini, ya. Sebagaimana berputar-putarnya keledai di penggilingan, seperti keledai yang memutari tempat penggilingan, dia berputar-putar. Lalu para penghuni neraka berkumpul, bukankah si anu ini dulu orang yang menyuruh kepada kebaikan? Apa katanya? Iya, aku suruh kalian melakukan kebaikan sementara aku tidak melakukan kebaikan. Aku larang kalian untuk melakukan maksiat dan dosa sementara itu yang kulakukan. Nah, itulah akibatnya bagi orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Dia akan dilemparkan ke dalam neraka nanti, ya, terurai ususnya, sebagaimana seekor keledai itu, ya, memutari dan mengitari tempat, suatu tempat, kemudian ditanya, bukankah kamu dulu menyuruh orang melakukan kebaikan? Iya, katanya, tapi aku tidak melakukan. Aku larang untuk melakukan dosa, tapi aku kerjakan. Nah, itulah, ya, bagi pendidik yang tidak mengamalkan ilmunya. Itu yang ketiga. Yang keempat, pendidik harus bersifat adil. Nabi pernah mengatakan, ya, ya'dilu baina abnaikum, ya'dilu baina abnaikum, kata Nabi. Nah, ya, wahai pendidik, berbuat adillah kalian terhadap anak didik kalian. Berbuat adillah kalian terhadap anak didik kalian. Jadi kita mesti berbuat adil. Ya, tak boleh pilih kasih dan semacamnya, atau melakukan kezaliman dan segala macamnya. Baik, yang syarat yang kelima, pendidik itu harus berniat ikhlas. Nah, ini penting ini, ya. Ketika seorang penuntut ilmu itu atau seorang pendidik itu, dia harus ikhlas. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, dia mengajar,
dia memberikan ilmu, dia berbagi, maka niat dia yang pertama itu pasti untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan ikhlas. Tak lain dan tak bukan niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Ya, giliran dia misalkan diberikan sesuatu dan segala macam, itu urusan yang lain. Namun yang menjadi faktor tertentu atau penentu dalam dia itu adalah dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis yang menjelaskan tentang ini, innamal a'malu binniyat, bahwasanya amalan itu tergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi apa yang kita lakukan sesuai dengan niat kita. Jadi ikhlaslah niat dalam mengajar, insyaallah Allah akan berikan balasan yang luar biasa nanti. Yaitu yang kelima ya. Baik. Yang keenam, pendidik harus berlapang dada. Ya. Jadi pendidik harus sabar. Namanya nak didik kadang-kadang macam-macam perangainya. Ya, itulah yang kita hadapi. Ya, kita mesti sabar. Ya. Banyak hadis ya yang menjelaskan tentang kesabaran. Ada misalkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Apa kata Nabi? Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an asya'in ya karihaha ya falamma aktsara alaihi ghadiba thumma qala lin nasi saluni amma syi'tum qala rajulun ya man abi qala abuka Huzaifah faqama akhar faqala man abi ya Rasul faqala abuka Salim maula Syaibah ya falamma ra'a Umar ma fi wajhi Nabi qala ya Rasulullah ya inna natubu ila Allah azza wa jalla. Misalkan ada saja ya pekerjaan para sahabat itu yang bertanya hal-hal yang tidak penting kepada Nabi. Ya misalkan ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, siapa bapak kami? Nah, sebenarnya kamu ditanyakan. Ya apabila lah hak yang perlu ditanyakan, dia kan tahu bapaknya siapa. Ya, tapi Nabi tetap sabar. Oh, bapak kamu Salim, bapak kamu Huzaifah, bapak kamu si fulan, bapak kamu si fulan. Saking sabarnya Nabi menjawab itu. Sampai Umar itu melihat wajah Nabi, ya seolah Nabi itu marah. Umar tahu itu. Maka apa kata Umar, ya Rasul, mohon maaf kami, ya minta ampun kami kepada engkau dan kepada Allah. Kalau seandainya ada pertanyaan di antara kami ini yang tidak terletak pada tempatnya. Begitulah Nabi kita Muhammad SAW yang memberikan contoh kesabaran dalam melatih dan mendidik peserta didik. Yang kedua, hadis tentang sifat-sifat pendidik. Kalau tadi hadis tentang syarat-syarat ya. Yang pertama, sifat lemah lembut dan kasih sayang. Ya, pendidik itu harus bersifat berlemah lembut dan berkasih sayang. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, apa kata beliau? Ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya, kemudian mereka tinggal di tempat Rasulullah SAW beberapa hari lamanya. Ya. Kemudian mereka diajarkan sholat, diajarkan beribadah, ya dilayani. Kemudian ketika mereka sudah bisa melakukan itu, disuruh kembali oleh Rasul kepada kaumnya. Begitulah ya Rasulullah SAW itu bersifat kasih sayang dan lembut, tidak kasar ya. Jadi ya kalau kita pendidik itu ya harus lemah lembut, jangan kasar. Ya, sekalipun apa yang kita sampaikan itu benar, tidak boleh pula kasar. Ya, ini harus kita contoh ini. Nah, apakah nanti kita terjun di masyarakat ya melakukan sebagai pendidik di bidang apapun, mesti lemah lembut. Taruhlah mungkin apapun yang dilakukan oleh orang lain, ya kita mesti berlemah lembut, nggak boleh kasar. Nah, jangan sedikit-sedikit neraka saja kan, sedikit-sedikit masuk neraka, sedikit-sedikit ini, sedikit-sedikit itu. Jadi orang takut, jangan kasar, lemah lembut lah. Cari bahasa yang baik, bahasa yang santun, sehingga orang berkesan dengan dakwah kita itu. Yang kedua, mengembalikan ilmu kepada Allah. Ya, seorang pendidik harus memiliki sifat tawadu, tidak sombong.
Ya, sekalipun dia memiliki banyak ilmu, dia tidak sombong dengan ilmunya itu. Ya, dia merasa ilmu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan dia mengembalikan ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk ketawaduannya. Nah, janganlah kita bersifat sombong. Ya, karena yang sombong itu adalah iblis. Ya, tidak ada yang pantas untuk sombong ya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan kesombongan itu adalah bajunya, maka jangan dipakai baju Allah. Yang ketiga sifatnya adalah memperhatikan keadaan peserta didik. Nah, harus tahu kita dengan situasi dan kondisi pendidik. Peserta didik, oh, anak ini memiliki masalah ini misalkan. Oh, anak ini dia agak ada perubahan sekarang ya karena dia mengalami masa-masa ini. Atau mungkin contoh anak ini termasuk anak yang broken home. Atau anak ini merupakan anak yang kurang perhatian. Atau mungkin anak ini sedang mendapatkan masalah dan ujian. Nah, kita masih tahu ya, kondisi murid. Maka seorang pendidik yang baik itu adalah dia tahu dengan peserta didiknya. Nah, dia faham, dia mengerti apa yang terjadi dengan peserta didiknya. Baik, kita persingkat saja. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, ya, berlaku dan berkata jujur. Nah, jadi peserta didik itu mesti mengatakan perkataan yang benar, yang jujur. Ya, tidak boleh pendidik adalah orang yang bohong. Ya, kita pendidik tapi katanya kata bohong saja. Atau kita pendidik tapi perkataannya banyak tidak benar. Ini nggak bagus ini. Ya. Seperti hadis yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi. Apa kata Nabi? Apa kata Jibril? Fa akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, tolong kabarkan kepadaku ya kapan hari kiamat. Nabi nggak tahu. Apa kata Nabi? Mal mas'ul bi'alam minas sa'il. Tidak adalah orang yang ditanya ini lebih tahu daripada orang yang bertanya. Artinya Nabi nggak tahu kapan hari kiamat. Akan jujur itu. Atau misalkan ada orang yang bertanya nanti kepada Anda, Pak, ini apa? Nah, ketika Anda menjadi pendidik misalkan, oh, katakan saya nggak tahu. Janjikan dulu ya, saya baca dulu atau cari jawabannya di buku. Nah, itu lebih bagus daripada hanya memberikan jawaban tapi tidak benar. Ya. Apa kata Nabi? Saya sendiri Nabi Muhammad nggak tahu kapan hari kiamat. Ya, tapi apa kata Jibril? Ya kalau begitu sebutkan tandanya sajalah. Oh, kalau tandanya ada, ya banyak anak yang akan durhaka kepada orang tua misalkan. Banyak bangunan-bangunan tinggi menjulang mencakar langit di bangsa Arab. Nah, itu kan tanda-tandanya. Ya, jadi katakan saja apa adanya, to the point. Ya kalau kita tahu, katakan. Oh, kalau kita nggak tahu, jangan malu mengatakan tidak tahu. Imam Malik saja misalkan ditanya oleh seorang, sekian banyak pertanyaannya, hanya sedikit yang terjawab oleh Imam Malik. Coba bayangkan, ini Imam Malik ini. Tapi dia katakan, oh iyalah, saya cari dulu jawabannya. Saya baca dulu kitab dan buku. Ya, kita mesti seperti itu. Ya harus jujur, katakan apa adanya. Kalau kita tahu, katakan tahu. Kalau kata tidak tahu, ya cari dulu. Ya baca buku, baca kitab, ya agar kita tahu. Nah, baik mungkin ini saja ya pertemuan kita hari ini. Seperti biasa, ya, silahkan di share video ini sebanyak-banyaknya agar bermanfaat juga untuk yang lain dan kita mendapatkan amal jariah. Dan bagi yang belum menghidupkan tombol lonceng, silahkan dihidupkan tombol lonceng. Ya, silahkan di subscribe agar channel ini berkembang dan kita semua mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Baik, ini ya pertemuan kita pada hari ini. Ya, berbanyak maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.